Halo, kembali lagi nih. Nah, kali ini kita masih lanjutin yang sebelumnya. Karena kali ini kita akan ngomongin kira-kira apa saja sih dana yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, atau kira-kira dana apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Nah, kenapa penting? Karena kita harus tahu kira-kira bisnis kita ini dari segi dananya seperti apa. Tuh. Nah, sebelumnya seperti yang sudah dikatakan bahwa segala halnya dari bisnis itu butuh dana. Karena segala sesuatu butuh dibayarkan, segala sesuatu pasti butuh dana. Nah, di sini saya ada beberapa contoh nih, kira-kira dari sebuah bisnis apa saja sih yang harus dibayarkan. Ini hanya beberapa contoh. Di luar sana masih sangat banyak. Jadi inilah kira-kira kalau kita ngelis pengeluaran kita ada apa saja sih. Nah, di sini ada 6 nih. Yang pertama dari segi rent atau bisa dikatakan sebagai sewa. Sewa ini pasti kaitannya dengan tempat atau alat pun juga bisa sewa. Itu kan pasti akan membutuhkan dana sangat besar. Misal nih, kalian mau membuat sebuah bisnis tapi nggak punya tempat, otomatis kalian harus menyewa tempat. Entah itu sewanya selama 10 tahun, atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, ketika sewa itu nanti akan pengeluaran tiap tahunnya berapa, tiap bulannya berapa. Itu juga harus didetailkan seperti apa. Lalu yang kedua juga ada utilities. Nah, utilities ini kaitannya yang sering terlupakan, listriknya berapa, terus dari segi bayar airnya berapa, lalu dari hal-hal yang kecil, sangat kecil itu dari segi utilities juga sering kelewatan. Nah, ada juga dari segi equipment. Mungkin, saya punya peralatan kok, saya nggak usah beli. Ya, tapi sebagian besar juga ada orang-orang yang tidak memiliki peralatan, sehingga mau nggak mau mereka harus beli peralatan untuk menjalankan operasionalnya. Atau enggak, misalnya gini, kalian memang sudah memiliki peralatan tapi bisnis kalian ingin berkembang. Secara tidak langsung kalian harus membeli barang lagi untuk peralatan kalian lagi untuk mengembangkan bisnis kalian. Nah, misalnya kalau kejadian seperti itu, ya mau nggak mau pasti akan keluar dana. Hal ini juga yang akan dipertimbangkan dalam sebuah bisnis. Yang keempat adalah inventory atau persediaan atau gudang. Nggak usah besar-besar mikirnya. Kita nggak usah berpikir, wah kita harus punya gudang, kita harus istilahnya harus ngeliat A, B, C, D, E, F, G seperti apa. Tapi kita lihat gudang yang kecil aja. Dalam artian penyimpanan. Kasarannya gini, ketika kalian ada bahan baku itu mau disimpan di mana, bahan baku itu mau gimana supaya kualitasnya tetap terjaga. Misal bahan bakunya yang memang harus masuk di kulkas. Nah, kulkas ini nanti kan pasti ada biaya listriknya, lalu apakah kulkasnya cukup atau apa, itu juga harus dipertimbangkan. Itu menjadi inventory, biaya inventory yang harus dikeluarkan. Nah, selanjutnya adalah employee atau pegawai. Walaupun kalian nanti misalnya buat sebuah bisnis dari keluarga sendiri, dari teman, dari adik sendiri atau kakak sendiri, kan nggak selamanya kakak atau adik kalian bekerja tanpa mendapatkan bayaran. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan, kira-kira biaya tenaga kerjanya seperti apa, bagaimana membayar saudaranya kalian kalau misalnya kalian adalah bisnis keluarga. Itu juga menjadi pertimbangan terkait dengan apa saja yang harus dibayar. Nah, yang terakhir mungkin teman-teman akan terkaitan dengan asuransi. Memang tidak semua bisnis membutuhkan akan memilih untuk melakukan asuransi, tapi asuransi ini menjadi salah satu bentuk manajemen resiko kalian. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu terjadi, akan sebagian akan bisa ditanggung oleh asuransi. Istilahnya kalian ketika rugi, nggak rugi 100%, ada beberapa yang kaitannya dengan ditanggung oleh asuransi. Tapi di sisi lain, kalau misalnya pakai asuransi, ingat, ada biaya premi yang harus dibayarkan tiap bulannya atau tiap tahunnya. Itu juga harus keluar dana. Nah, kenapa kita harus ngelis ini? Karena ada satu hal yang sering terjadi dalam sebuah bisnis dan kaitannya dengan keuangan. Ada kesenjangan nih, kaitannya dengan vendor, dengan atau distributor kita, atau tempat beli bahan baku kita dengan kapan kita dibayarkan. Nah, karena gini konsepnya, ketika kalian beli bahan baku nih, kalian sudah ketemu vendor yang bagus, terus tahu tempat yang bagus, beli bahan baku, pasti kan keluar dana nih. Tapi keluar dana ini berarti kalian mengeluarkan dana dari modal kalian. Setelah keluar dana, kalian masih membuat produk itu menjadi barang jadi, berarti kan butuh operasional, keluar dana lagi. Nah, baru produk itu jadi, baru kalian dapat bayaran dari konsumen kalian. Tapi satu sisi ingat, nggak semua konsumen itu belinya bayarnya pakai
uang tunai, bisa aja mereka menggunakan sistem kredit. Kalau sudah sistem kredit, berarti kan ketika terjadi kalian beli bahan baku, habis itu operasional, itu kan kalian belum mendapatkan dana sekalipun dari konsumen. Nah, inilah yang menjadi kesenjangan dari segi keuangan. Kalian harus tahu kira-kira pada saat saya beli bahan baku, saya memproduksi dari segi operasional, di situ sudah ada istilahnya dana yang keluar, maka saya harus mempertimbangkan kira-kira sebanyak apa sih dana yang saya butuhkan gitu. Karena di sini juga pas kalian dapat dana dari konsumen nggak langsung dapat, bisa saja mereka bayarnya kredit yang menjadi piutang buat kalian. Kalau piutang berarti butuh waktu lebih lama. Itulah yang sering terjadi kesenjangan dari sebuah bisnis kaitannya dengan keuangan. Di sisi lain ada kesenjangan lagi yang terjadi ketika dari segi konsumen dengan kalian. Kalau tadi kan kita berbicara dari segi distributornya atau vendornya nih, beli bahan baku kita udah keluar banyak dana, habis itu kita sudah buat operasional sebanyak mungkin, tapi ternyata baru endingnya dapat dananya belakangan. Tapi di sisi lain, ketika kita memulai sebuah bisnis, ingat, ketika memulai sebuah bisnis, konsumen itu belum mengenal kalian. Konsumen itu belum tahu kalian siapa, belum tahu produk kalian apa. Kalian harus mengenalkan produk kalian kepada konsumen. Berarti kalian membutuhkan dana lagi untuk biaya marketing. Nah, dana itu nanti adalah untuk mengenalkan. Kalau konsumen sudah tahu produk kalian, kan belum tentu langsung membeli. Mereka cukup tahu nih, aware dengan produk kalian. Nah, ketika konsumen mencari produk kalian dan tahu produk kalian, belum tentu mereka langsung beli. Ada kesenjangan waktu antara mereka tahu sama mereka beli. Ketika mereka sudah tahu, baru mau beli, itu kan kira-kira ada waktunya. Nah, pada waktu tersebut kan nggak mungkin kalian berhenti beroperasi, nggak mungkin operasional kalian berhenti, nggak mungkin pengeluaran itu berhenti. Nah, otomatis saat konsumen mencari kalian sampai konsumen membeli produk kalian, itu ada waktu yang akan dibutuhkan. Ketika ada waktu setelah waktu itu, senggang waktu itu, akan ada pengeluaran yang harus kalian bayarkan. Oleh karena itu, modal kalian harus cukup untuk menutupi waktu ini. Ini menjadi salah satu pertimbangan kalian ketika menentukan seberapa besar modal yang kita butuhkan. Tuh. Karena banyak sekali bisnis, kalau kita ngomongin bisnis yang ternyata idenya sangat bagus, idenya ternyata brilian, tapi mereka harus tutup nih. Mereka harus tutup karena mereka tahu, tidak memikirkan ada kesenjangan di antara vendor, nanti kita mendapatkan keluar uang di vendor baru mendapatkan uang dari konsumen, atau ada kesenjangan ketika konsumen mencari kita baru membeli produk kita, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kadang konsumen tidak memikirkan sampai di sana. Nah, karena kalau kita berbicara tentang tendensi small business atau tendensi ketika bisnis kecil itu ada dua hal. Mereka mengestimasikan bahwa overestimate dikaitkan dengan kas masuk, tapi underestimate dengan kas keluar. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Kasarannya gini, ketika sebuah bisnis itu mulai, itu kan baru mulai langsung ada biaya sewa, ada biaya bahan baku, biaya operasional, pemasaran, dan segala macam. Tapi di satu sisi, kalian belum tentu langsung akan mendapatkan konsumen yang mau membeli produk kalian. Makanya underestimate dari pengeluaran kalian, tapi kalian overestimate dari segi pendapatan. Asumsinya banyak asumsi bahwa kalau produk saya sudah jadi, konsumen langsung beli. Tidak seperti itu. Akan ada waktu, akan ada jeda yang akan mengeluarkan uang. Jadi kita harus tahu kira-kira pengeluaran kita sebanyak apa dan kapan kita baru mendapatkan dana masuk. Tuh. Karena banyak sekali kalau kita memulai sebuah bisnis itu nggak sadar. Kalau kita belum mulai bisnis itu nggak akan sadar bahwa ternyata ketika bisnis itu dimulai, ketika kita start melakukan bisnis, maka pengeluaran akan mulai. Tapi di satu sisi pendapatan itu belum. Kadang mikirnya, saya mau mulai bisnis, saya langsung mau dapatkan pendapatan. Enggak. Malah berbeda. Ketika mulai bisnis, pengeluaran itu sudah mulai, tapi untuk mendapatkan sebuah pendapatan itu membutuhkan waktu. Keuangan dan waktu itu tidak bisa dipisahkan.
dua hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, ingat, memulai bisnis itu pengeluaran pasti sudah keluar, udah akan terjadi pengeluaran, tetapi untuk mendapatkan sebuah pendapatan atau pemasukan itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan. Jadi ingat, itu dua hal inilah yang akan diperhatikan ketika kita menentukan berapa jumlah dana yang kita butuhkan untuk sebuah bisnis. Oke, sampai di sini untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.